Baik, perkenalkan nama saya Michael Vigo Saputra dengan NIM A112023 15411 dengan mata kuliah kriptografi. Di sini saya akan menjelaskan kriptografi dengan gabungan atau super enkripsi dengan menggunakan Vingener dan menggunakan Relevance. Nah, di sini kita akan langsung saja dulu memasukkan kodenya. Nah, jadi yang pertama kita akan masukkan plain text. Contohnya, saya sedang PS dan kita akan mencoba masukkan simbol. Nah, selanjutnya saya akan masukkan kunci Vingener-nya, yaitu saya coba dengan perulangan aku I. Nah, jadi kita akan tahap pertama dulu di substitusi Vingener. Jadi dari plain text asli saya sedang UTS dan menggunakan simbol, dan kunci aslinya saya akan menggunakan aku kaku kaki, dan plain text bersihnya akan menjadi saya sedang UTS tanpa adanya simbol karena adanya penghapusan simbol, dan kunci penuh aku kaku kaki a, dan kembali lagi dari aku kaku kaki a, karena di sini kita akan menggunakan perulangan agar kunci tersebut bisa digunakan dan menyesuaikan dari plain text yang bersih. Bagaimana caranya? Dari yang saya sedang UTS ini tanpa adanya simbol dan bagaimana kunci penuhnya kan menjadi perulangan seperti ini, seperti yang akan saya jelaskan. Oke, di sini kita akan melihat bagaimana dari dua ini, yaitu dari yang pertama ini. Oke. Nah, di sini kita plain text bersih tadi masuk dari text Vingener tadi, plain text input tadi, dan yang kunci bersih juga dari kunci input tadi. Nah, untuk plain textnya itu bagaimana tanpa adanya simbol? Itu seperti ini. Jadi teks bersih akan memasukkan join ini berarti tanpa adanya spasi, dan akan memfilter yang isinya str atau hanya isi string, dan isa alpha dan teks itu berarti kita hanya menyisakan teksnya saja tanpa adanya simbol, angka, atau yang lainnya. Maka akan menjadi teks yang bersih seperti yang saya buat ini. Nah, ini tidak ada simbol atau angka yang masuk ke dalam plain text bersih ini. Oke, nah, dan juga kenapa dari yang saya buat ini hanya huruf kecil bisa menjadi huruf kapital, itu ada di dalam return text bersih. Nah, ya, di dalam sini agar teks bisa menjadi huruf kapital. Nah, selanjutnya juga untuk dari kunci bersihnya itu seperti apa? Itu sama juga seperti tadi, yang mengandung angka ataupun simbol huruf itu akan dibersihkan menjadi hanya teksnya saja. Jadi semuanya ini berlaku untuk plain text dan juga kuncinya. Nah, bagaimana saya bisa membuat perulangan seperti ini? Itu ada di dalam perulangan. Nah, di dalam perulangan ini saya mengulangi kata-katanya, dan kenapa harus adanya perulangan juga? Itu yang akan menyesuaikan dari plain textnya. Jadi misalnya plain textnya itu ada sekitar 15 kata, maka kunci akan mengulangi katanya sebanyak 15. Nah, maka kata-kata tersebut akan terulang seperti ini. Seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana juga cara kerjanya yang seperti di bawah ini ada di dalam nah, di dalam sini.
Nah, ini kan seperti tadi yang di atas agar bisa menginput, dan ini merupakan ilustrasi dari hasilnya dari plain text menjadi kunci nilai. Nah, terus ada dari plain text menjadi plain text nilai seperti yang di bawah ini. Nah, terus ada key text jadi key nilai itu seperti ini, key textnya nilainya 0, dan rumusnya itu dari P tambah key yang isinya nilai, berarti plain text ditambah key nilainya itu, dan juga P atau plain text ditambah key modul 6, dan hasilnya menjadi ciphertext. Nah, seperti di bawah ini. Jadi ini hurufnya S, maka nilai S ini 18. Terus untuk key text itu A yang nilainya 0, maka itu akan ditambahkan 18 tambah 0 berarti 18. Nah, terus juga seperti 24 terus ditambah dengan key nilainya 20, maka otomatis jadi 44. Nah, terus selanjutnya P plain text tambah key text jadi modulus 26, maaf, menjadi 18. Nah, itu yang merupakan sisa yang dibagi dari modulus 26. Nah, jadi ini semua angka-angka juga sesuai urut dari A yang merupakan 0 sampai Z yang 25. Nah, kenapa modulus 26 juga? Itu karena agar A bisa menjadi nilai 0. Nah, terus menjadi ciphertextnya nilai S. Kenapa nilai S? Karena angka 18 ini adalah huruf S. Nah, ini itu ada di rumusnya juga. Nah, bagaimana ini semua bisa terbaca semua? Itu ada di di dalam sini tadi. Dan selanjutnya akan menjadi perulangan seperti ini, dan konversi nilai A yang merupakan 0, B merupakan 1, dan seterusnya. Dan ini akan menjadi rumusnya yang seperti saya jelaskan tadi, yang bisa dibagi modulus 26, terus bisa ditambah, itu kodenya dimasukin di dalam sini. Nah, maka hasil dari ciphertextnya, dari kunci dan plain textnya ini menjadi seperti ini. Kenapa seperti ini? Ya, seperti hasil dari plain text dan dengan key-nya yang dari S, K, S, K, S, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahap 2, yaitu transposisi relevance. Ini merupakan tahap selanjutnya yang bisa dibilang seperti yang saya bilang tadi, super enkripsi, yang dimana menggabungkan dua dari Vingener menjadi relevance. Jadi yang artinya kita akan mengambil ciphertext yang sudah jadi di tahap pertama, yang ini akan kita gunakan di tahap kedua ini. Dan bagaimana caranya? Jadi seperti ini. Masukkan kunci relevance yang dimana jumlah barisnya itu harus lebih daripada 1. Contohnya kita juga bisa memasukkan lebih daripada 1 ini. Kita masukin 3 atau 4 atau 5. Agar apa? Agar hasil yang dikeluarkan itu zigzag. Contohnya seperti ini. Karena saya akan masuki angka 5. Nah, maka hasilnya akan zigzag seperti ini. Nah, oke. Jadi bagaimana bisa menjadi zigzag seperti ini? Kita bisa lihat di kode yang ini. Nah, ini kita bisa memasukkan buat pagar dan ilustrasi relevance text jumlah baris seperti ini. Itu supaya apa? Supaya menjadi zigzag. Nah, mulai dari sini dan prosesnya. Nah,
Terus dari ilustrasinya seperti ini, dia akan menjadi pagar sekarang, baris yang sekarang, jadi ilustrasi matriksnya baris sekarang sama dengan huruf. Nah, itu dia akan menjadi naik dulu sampai paling atas, hingga ketika dia sudah sampai paling atas akan menjadi turun kembali jadi sampai paling bawah. Seperti ini. Dia naik dulu, dari pertama naik turun, terus udah sampai bawah akan naik kembali sampai atas dan akan turun kembali sampai bawah. Nah, selanjutnya untuk ciphertextnya itu dia dibacanya dia lurus, bukan zigzag. Nah, maka dari hasilnya akan menjadi seperti ini karena dibacanya itu lurus, bukan zigzag. Nih, SN, selanjutnya KKQ, selanjutnya SQC, dan selanjutnya KOT, selanjutnya SC. Nah, baik, sekian dari presentasi yang saya jelaskan kali ini. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.